sih? Hai Ibu Nur, Hai Bu apa Nelce. kabar? Kabar baik, Bu Nelce apa kabarnya? Kabar baik. Luar biasa berkat Tuhan ya Bu Nelce. Oke deh. Bu Nelce, kita di sini hari ini mau ngapain ya Bu Nelce? Loh, tidak tahu Kak kalau kita hari ini ibadah, syukuran hari Natal dan Tahun Baru bersama anak-anak di rumah. Bu Nur belum tahu? Aduh Bu Nur lupa Bu Nelce. Bu Nur lupa. Oh kalau gitu kita ucapin dulu ke teman-teman Bu Nelce selamat hari Natal kita. Baiklah. Oke. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua anak-anak dan orang tua yang ada di rumah. Bu Nelce, hari ini apakah ada sukacita di Bu Nelce? Amin, puji Tuhan. Wow, amin puji Pasti. Tuhan. Bagaimana anak-anak di rumah? Apakah ada sukacita di anak-anak yang ada di rumah? Pasti, iya kan? Pasti. Wow, luar biasa. Jika pasti, maka anak-anak mari kita bersama-sama mengangkat satu lagu pujian, yaitu lagu Happy Yaya. Nah, anak-anak di rumah, ingat ya, anak-anak yang ada di rumah juga boleh ikut bergoyang-goyang ya bersama Ibu Nur dan Ibu Nelce. Anak-anak yang baik, kita sudah selesai nyanyi. Sekarang kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita susun tangan kita lipat, kita duduk yang baik. Ibu Nela akan memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyanyi yang dibawakan oleh Bu Nur dan Bu Nelce. Nah, sekarang saatnya kita mau bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadat kita pada pagi hari ini. Anak-anak yang baik, Bu Nela mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk berdoa bersama ya anak-anak. Ayo kita ambil sikap berdoa yang baik, tangannya disusun, lalu matanya ditutup. Nah, sebelum itu Bu Nela mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi dulu ya. Ayo kita sama-sama bernyanyi. Berdoalah selalu, berdoalah senantiasa, berdoalah setiap waktu, berdoalah selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami semua pada hari ini masih Engkau berikan kesehatan, kebahagiaan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan
anak-anak KB dan TK akan laksanakan ibadat kami bersama, ibadat merayakan hari kelahiranmu dan tahun baru serta pembukaan tahun pembelajaran semester 2 ini. Berkatilah Tuhan ibadat kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, agar ibadat kami ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami semua, berkatilah para orang tua murid kami, anak-anak kami dari KB hingga TK besar, agar mereka juga dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang Maha Baik, inilah semua doa dan harapan kami yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita mau bernyanyi lagi ya anak-anak di rumah. Anak-anak, ada yang tahu lagunya? Kita ingin bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Semangat ya anak-anak, kita akan mulai bernyanyi. bacaan firman Tuhan dari kitab suci yang dibawakan oleh Bu Elsa. Jadi sebelum kita mendengarkan cerita bacaan, kita akan menyanyi satu lagu baca kitab suci. Semua berdiri ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari.
membacakan surat dari Tuhan Yesus, yaitu diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 15 sampai dengan 20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Riani. Anak-anak siap ya? Bunelja, mana Bu Rianinya? Loh, ayo kita cari dulu. Bu Riani, Hai, Bu Riani di mana? Bu Riani, di mana ya Bu Rianinya? Loh, nggak ada Bunelja. Mana ya Bu Rianinya? Halo Bunelja. Halo Bunelja. Iya, nah anak-anak, hari ini Bu Riani akan membawakan cerita ke anak-anak, tapi Bu Riani mau bawa ceritanya sendiri. Dadah Bunelja. Dadah Bunur. Oke, anak-anak siap ya mendengarkan cerita dari Ibu Riani hari ini. Anak-anak duduk yang baik, dengarkan cerita Ibu Riani supaya anak-anak tahu ceritanya. Nanti di akhir cerita, Bu Riani akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Jadi nanti anak-anak jawab ya anak-anak. Oke, supaya anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Riani, anak-anak harus duduk yang baik, dengarkan ceritanya yang baik ya anak-anak. Oke, selamat mendengarkan cerita dari Ibu Riani berikut ini. Suatu hari, datanglah malaikat Gabriel kepada Maria dan memberitahukan kabar kepada Maria, "Kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." "Bagaimana mungkin?" tanya Maria kepada malaikat Gabriel. "Aku belum menikah." Lalu malaikat Gabriel berkata, "Roh Kudus akan turun atasmu. Bayi yang kau kandung itu adalah anak Allah,
dan Maria pun percaya. Maria menceritakan hal itu kepada Yusuf, calon suaminya, tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria tersebut. Saat sedang tertidur, lalu malaikat Gabriel datang dalam mimpi Yusuf dan berkata kepadanya, "Maria tidak berdusta. Ia akan melahirkan anak Allah dan kau harus menamainya Yesus." Bulan berganti bulan, Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem, kampung halaman Yusuf, untuk disensus oleh pemerintah. Setelah menempuh perjalanan jauh itu, Maria pun siap untuk melahirkan. Maria dan Yusuf mencari penginapan, namun pada saat itu semua penginapan di Betlehem penuh, sehingga Maria dan Yusuf bingung kemana Maria akan melahirkan. Dan mereka menemukan tempat untuk Maria melahirkan, tetapi bukan penginapan. Tempat itu adalah kandang ternak. Dan bayi itu pun lahir dibungkus kain lampin dan dibaringkan di atas palungan. Lalu mereka menamai bayi itu Yesus. Saat gembala-gembala sedang berada di bukit dekat Betlehem, lalu datanglah malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala itu dan berkata kepada gembala-gembala itu, "Kabar baik, Juru Selamat telah lahir dan Dia ada di Betlehem, terbaring di palungan." Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat di hadapan para gembala-gembala itu, sehingga langit seakan tertutup oleh malaikat-malaikat itu, dan berkata, "Terpujilah Tuhan di surga dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu pergi, para gembala-gembala bergegas untuk berangkat ke Betlehem, mengikuti petunjuk bintang yang paling terang, dan bertemu dengan bayi Yesus di atas palungan, tepat seperti yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepada mereka. Setelah melihat bayi Yesus, para gembala memasuki kota dan mereka sangat bersuka cita. Mereka menceritakan apa yang telah terjadi pada semua orang dan berkata, "Terpujilah Tuhan atas segala perbuatannya." Oke, bagaimana anak-anak? Itulah tadi cerita dari Ibu Riani ya. Anak-anak pasti dengerin yang baik. Dan sekarang Bu Riani akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Nah, anak-anak yang bisa menjawab pasti tadi mendengarkan cerita Bu Riani dengan baik. Nah, Bu Riani mau tanya apa ya? Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah Ibu Yesus? Ayo, siapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Ibu Yesus adalah Maria. Oke, nah pertanyaan yang selanjutnya adalah, di mana Yesus dilahirkan? Adik bisa menjawab? Iya, benar sekali, di kandang ternak. Oke anak-anak, itu saja pertanyaan dari Ibu Riani. Terima kasih ya buat anak-anak yang sudah bisa menjawab. Anak-anak adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak semua, selamat pagi, salam Fransiskus pagi EBD. Anak-anak, Bu Anas mau ajak anak-anak semua untuk berdoa kepada Tuhan awal semester 2 tahun 2021 ini. Marilah kita ambil sikap doa. Doa untuk keluarga besar TPA
Semoga kami semua, para suster, guru, karyawan, anak murid, beserta orang tua murid senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan hidup dengan berbagai aktivitas di tahun 2021 ini dengan baik sesuai kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk negara dan bangsa. Semoga para pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah dapat menjalankan tugas kepemimpinannya dengan bijaksana dan tulus hati, sehingga mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan budaya di negeri Indonesia tercinta ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk orang sakit. Semoga Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita berkenan menjamah saudara-saudari kita yang sedang sakit, baik di rumah sendiri maupun di rumah sakit, sehingga mereka boleh segera sembuh dan dapat melakukan segala aktivitasnya seperti sedia kala. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk anak-anak. Semoga anak-anak KB TK Santo Fransiskus Assisi dan seluruh anak-anak di Indonesia ini senantiasa diberkati oleh Tuhan, sehingga bertambah hikmatnya menjadi anak-anak yang ceria, penuh semangat untuk rajin belajar, mengembangkan dirinya, berbudi luhur, sehingga menjadi anak kebanggaan orang tua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita ini dalam doa yang Yesus Kristus sendiri ajarkan kepada kita. Sama-sama ya anak-anak. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Hai, kita akan menyanyikan lagu Natal Kling Klang Kling Klang. Semua berdiri, boleh berdiri. Kling klang,
dan syukur kita hari ini sudah selesai. Jadi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Ya, teman-teman, cepat sekali ya ibadahnya. Bu Nelce, kok cepat sekali? Masih mau kan? Iya, mau lagi. Besok kita buat lagi. Ya kan, Bu Nelce? Iya. Bisa lagi kita ibadah? Bisa dong, mantap. Yeh, senang dong teman-teman. Kita bisa ibadah lagi di bulan berikutnya bersama-sama. Luar biasa ya untuk kita semua. Teman-teman, ditunggu lagi ibadah di bulan berikutnya. Bye-bye. Terus ya, live ya. Dah. Baik anak-anak, kalau tadi kita buka ibadat kita dengan doa, sekarang saatnya kita juga tutup ibadat kita kali ini dengan doa. Baik anak-anak yang ada di rumah, kita semua ambil sikap duduk yang baik, tangannya disusun kembali, lalu kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena ibadat kami sudah selesai. Engkau telah menyertai kami dalam ibadat kami pada pagi hari ini, sehingga ibadat kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga berterima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu yang masih boleh kami terima. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia bagi semua saja yang kami jumpai pada hari ini. Khususnya buat anak didik kami, para orang tua murid kami, serta siapa saja yang kami layani. Tuhan yang Maha Baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami semua tetap menjadi pewarta Injil-Mu yang menyebarkan Injil kepada siapapun. Inilah doa dan harapan kami yang kami saturkan kepadamu melalui perantaran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, nah ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam damai Tuhan. Amin. Salam Fransiskus Pace Ebene. Kami keluarga besar KB TK Santo Fransiskus Asisi Samarinda mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada Bapak Ibu, para suster, dan saudara-saudari yang terkasih. Semoga damai Natal tinggal di hati kita. Salam Fransiskus Pace Ebene. Tuhan memberkati.